Selesai. Barbecue. Itu permata keberuntungan apakah? 6 tahun lalu dia menang loter 50 juta. Sejak punya gelang keberuntungan, selalu beruntung. Villa mewah, mobil mahal, cowok keren. Kakak datang. Bantu aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak mau. Nona ini. Terima kasih telah menyelamatkan anakku tadi. Barusan di sini, kemana pergi? Kakak cantik, mau kalung hadiah, tertarik ayahku? Bagaimana bisa? Ini, tunggu sebentar. Ayah, kakak cantik menyelamatkan nyawaku, sebaiknya kamu mengiyakan dia. Anak nakal, diam. Ah. Tunggu sebentar, apakah kita pernah bertemu? 6 tahun lalu, kamu merampok dan mengganggu. Kembalikan barangku. Apa yang kamu maksud? 6 tahun yang lalu, wanita itu adalah kamu. Vixen Dasar Jalong Baroninya Kaumareyu Tenengangku. Jangan bully ibuku. Kakak cantik. Itu kamu. Kamu tahu. Aku tidak mengenalmu. Berhentilah bicara omong kosong. Saat itu, berencana membius Li Jingyuan. Kalau bukan karena perempuan jalan ini ikut campur, aku yang akan tidur dengan Li Jingyuan. Menahan rasa jijik dan mencuri anaknya, lalu membesarkannya. Tinggal selangkah lagi untuk menikahi Li Jingyuan. Tidak bisa membiarkan dia merusak. Datanglah ke Mami, semangka kecil. Kamu pewaris keluarga Li. Jangan habiskan setiap hari dengan pengemis bau ini. Aku. Mereka adalah penyelamat kita. Aduh. Kino wajah tak kino hati. Siapa tahu penculikan hari ini disuruh mereka. HMP, ngomong-ngomong soal penculikan, kau mengingatkan aku ketika terdampar di panti asuhan. Saat keluargaku menjemput, kau dengan tamak mengajari ayahmu yang penjudi membawaku. Kau tahu bagaimana aku menjalani tahun-tahun ini? Kalau bukan guruku, aku mati kelaparan. Menggantikan. Penculikan. Jiang Yao Yao. Bukankah putri sulung keluarga Jiang? Jingyuan. Tentu saja aku putri sulung keluarga Jiang. Dayamlah gadis kotor yang rendah berani memfitnahku. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan wajahmu. Sudah cukup. Ayahmu tidak seperti kamu, memandang orang lewat tingkatannya. Jingyuan. Mengapa marah padaku? Di Jinghai, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu dari nasib buruk. Ayah, apa kamu juga akan mati? Sebelum itu, mau tidak punya satu lagi anak perempuan manis seperti aku? Hei, kamu. Kukatakan, jalang kecil, siapa suruh mengaku ayah Taunt. Kamu banyak bicara. Anda? Mengapa? Sedang hujan. Tidak. Itu masalahmu yang akan datang. Ya, itu kotoran burung. Kamu menungguku. Maaf Pak Li, anggur kecil, kami pergi duluan. Lalu kamu? Bilang 6 tahun lalu, terhadap aku. Maksudnya apa sebenarnya? Dia akan menikah, aku tidak perlu mengganggu. Maaf ya, aku baru saja salah orang. Aku mau ayah ini. Ayah, Kalau begitu aku juga tidak mau rugi, aku mau dia jadi ibuku. Semangka kecil. Tadi Tante Jiang Yao itu baru ibumu. Wanita tak jelas seperti itu, lebih baik jauhi. Siapa wanita yang kamu maksud? Jelaskan kata-kata. Nona Jiang, pertama kali ketemu, kamu melepas bajuku di jalan. Mau aku lanjutkan ngomong? Papi, aku gak mau wanita jahat itu jadi ibu. Saat kamu gak ada, dia memukulku. Wanita itu berani memukulmu. Semangka kecil, tiup
Tiup sakitnya pergi. Oke deh. Si kecil semangka belum pernah sedekat ini dengan seorang wanita. Tanda lahir ini, Dausku. Punya tanda lahir seperti... Apakah perawat menipuku? Dia sebenarnya tidak mati. Ibu, apakah yang kamu tanyakan ini? Tanda bintang ini adalah simbol keluarga kami, ayah juga punya satu. Semua anak Li Jingyuan punya tanda lahir ini. Si kecil semangka imut, jika Dausku masih hidup, mungkin akan seperti ini. Ayah, lihat aku juga punya. Haha. Si anggur kecil bilang mengantuk, ajak istirahat ya. Aku nggak ngantuk, Papa. Aku dan Mama sekarang nggak punya rumah. Coba pikirkan buy one get one. Aku jadi anakmu, Mama jadi istrimu. Pas kamu mau mati, Mama juga mau mati. Kalian bisa berbagi peti mati, hemat biaya. Mama, tenang, nggak akan biarin kamu mati. Mau dekat Papa biar dapat batu keberuntungan. Kamu sih kamu. Papa bawa anggur kecil dan mama pulang. Jadi nanti kalau kamu mati aku masih bisa mengandalkan anggur kecil. Kalian anak yang berbakti, yuk pergi. Sayang-sayangku, hei. Ayo, Hei. ayo, aku pasti tidak akan membiarkan penyelamat anakku terlantar di jalan. Ayo, Jika Dabao masih hidup, kita sekeluarga berempat. Tidak. Apa yang kupikirkan ini? Li Jingyuan sudah berkeluarga. Lagi pula, tak bisa biarkan Xiao Putao tahu dia anaknya. Satu-satunya tujuanku turun gunung adalah mengambil kembali manik keberuntungan. Xiao Putao. Mommy, Papi sudah aku bius. Berikutnya tinggal aku yang urus. Pria dewasa mengunci pintu siang hari. Kalian lagi ngapain? Semangka kecil, jangan salah paham, kami. Ayah jelek berani-beraninya mengunci ibuku di luar pintu, bikin kesal banget. Anggur kecil, kamu yakin dia sudah pingsan? Botol obatnya banyak, salah ambil obat wajar saja kan? Hello. Tidak baik, Nona Jiang. Mana gelang keberuntunganku? Ingat, kalau mau hidup, ambil balik gelang keberuntungan seperti 6 tahun lalu. apa kamu menaruh obat padaku? Sekarang setelah Anda menemukan, tidak ada lagi yang perlu aku sembuh. Tuan Li, bersabar. Prosesnya cepat. Siang itu kamu lembut pada anak-anak. Kupikir kamu berbeda dari perempuan di luar sana. Ternyata aku salah. Turun. Jangan terlalu galak. Mohon bersabar. Sangat cepat. Kok kamu masih kuat? Aku memberimu kesempatan. Kamu yang tidak berlari. Sekarang kamu tidak bisa lari. Pak Li, kamu salah paham. Aku salah paham apa? Kita baru pertama kali bertemu hari ini, kamu robek bajuku di jalan. Sekarang ini, kamu beri aku obat. Aku salah paham apa? Aku hanya ingin mengambil kembali barangku sendiri. Kamu memaksaku.
Lepaskan aku. Tanda lahir ini. Kamu yang 6 tahun lalu. Aku ayahmu. Sudah dibilang ini salah paham. Kenapa tidak dengar penjelasan? Tapi, kalau dia cium, bisa ambil kembali manik keberuntungan. Sudahlah, lakukan sendiri lebih baik. Tidak baik, Tuan mudah hilang. Si kecil Kakek. Jingyuan bawa pulang wanita ketiga sombong. Demi naik jabatan, dia berilang kali mengkilakan aku. Si kecil semangka. Kakek, itu dia. Segera tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu berani bertanya? Kamu seorang ibu. Kamu tahu anak adalah batasanku. Kenapa mengganggu anakku? Aku tidak. Lepaskan aku. Berani rebut pria saya. Saya akan buat kamu kehilangan jalan itu. Tuan Li sangat utamakan keturunan. Jiang, kamu sudah mati. Tuan tua. Saya dengar. Rubah ini berkomplot dengan Jalang untuk membunuh putra dan mengamankan posisi sebagai Nyonya Li. Tidak ada bukti, hanya memfitnah. Mama, Si kecil. Kakek, lihat. Ini adalah bukti yang dia sebutkan. Kamu meracuni Jingyuan untuk menggodanya agar tidur dengannya. Wanita jahat, apa yang tidak bisa dilakukan? Saya tidak peduli. Cepat buka mulutnya, tanyakan di mana cicitku. Bukankah kamu suka meracuni orang? Kalau begitu, aku akan biarkan kamu puas makan obat, hahaha. jangan, kalau kebanyakan obat, ibuku bisa mati. Anakku sebenarnya, Aku tidak tahu. cepat katakan. Tidak mau bicara ya? Tidak mau bicara, kalau gitu aku siram mukamu pakai air panas. Jangan, Mami. Berhenti. Minggir. Tidak apa-apakah? Cepat cari Xiao Si gua. Apapun ditanya, aku beritahu. Apa maksudmu? Xiao Si gua hilang. Kakek, lihat ini. Perempuan lisik itu berpura-pura 5, menggoda Kak Jingyuan. Jiang Yao Yao. 11 gua hilang, seharusnya kamu segera mengirim orang mencarinya. Sekarang kamu buang waktu menyiksa orang tak bersalah, sungguh aku meragukan. Apakah kamu ibu dari si kecil 11 gua? Cukup. Segera temukan cucu buyutku. Bocah nakal itu mungkin sudah mati sekarang. Mama, jangan khawatir, aku bisa menemukan si kecil 11 gua. Benarkah? Tentu bisa ditemukan. Bajingan, apa bisa kau lakukan? Tim penyelamat berkumpul. Tak ada pekerjaan sulit, hanya anjing yang tak serius. Ayo berangkat, tim penyelamatan anjing. Ada API ini. Anjing-anjing ini, kenapa mereka mendengarkan dia? Putih kecil. Semangka kecil. Semangka kecil. Tidak dapat membuka pintu tanpa kunci. Semangka kecil. Semangka kecil. Sialan, jalang ini menemukanku. Kita harus menyerang dulu. Oke, kalian berkolusi untuk mengikat semangka kecil di sini. Kau pikir aku akan memberimu pelajaran? Berhenti. Jika kami ingin mencelakai semangka kecil, mengapa membawamu ke sini untuk mencari, menghalangi menemukan semangka kecil semalaman? Keluar dari... Beraninya kamu membantah? Rusak. Ini adalah kunci besi hitam berusia 10.000 tahun. Tanpa kuncinya, tidak bisa dibuka. Kamu harus menemukannya. Kunci ada padanya. Aku tidak punya, bagaimana mungkin aku punya kunci? Dasar jahat, jangan bicara omong kosong.
Pintunya Ada ular di sekitar sini, jangan gegabah. Si kecil semangka. Si kecil semangka, si kecil semangka. Si kecil Cepat bangun. Si kecil semangka. Si kecil semangka. Ayah, ibu. Semangka kecil, kita pulang. Dia lembut pada semangka kecil, kalau ibunya pasti menyenangkan. Aku mau pulang. Ayo pergi. Jiang Yao Yao. Berhenti. Jing Yuan. Bukan aku. Pasti perempuan jahat ini. Dia bawa semangka kecil ke sini lalu taruh ular berbisa untuk gigit. Bahkan, dia taruh kunci padaku untuk menjebak aku. Mata mana yang lihat kalau ada ular gigit semangka kecil? Kau belum masuk ke sana. Xiao Putao benar. Kamu belum pernah masuk, bagaimana kamu tahu ada ular di dalam kecuali? Ular itu kamu yang taruh. Jiang Yao Yao, kamu sungguh jahat. Xiao si gua kan anakmu. Bagaimana kamu tega? Jing Yuan, bukan aku. Ini wanita jahat yang sengaja memfitnahku. Xiao Putao bakat jinakan hewan, menurut perintahnya, kalau tidak percaya. Aku akan beri kalian pelajaran, biar kalian berdua pendusta alami akibatnya sendiri. Bawa pergi. Jing Yuan. Lepaskan aku. Kekuatan alam, bantu aku. Semua keluar, sambut tamu terhormat ini. Tolong. Si gua kecil, si gua kecil. Si gua kecil. Anak terkena racun ular, butuh darah RH negatif tapi stok darah habis. Darah RH negatif, bisa donor, cepat pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu. ini tidak masuk akal, keluarga dekat tidak bisa donor darah. Sebagai orang tua, masa kamu tidak tahu dasarnya? Apa? Aku ibu si kecil semangka? Apa? Aku ibu si kecil semangka? Tidak heran tanda lahir bunga di pundaknya. Jiang Li ibu si kecil semangka. Li Jingyuan. Anak ini adalah Jion. Salahku khawatir saya sigwa. Jadi aku datang untuk melihatnya. Lupa aku ibunya, tidak boleh memberikan darah padanya. Ini sebenarnya bagaimana? Maaf Tuan Li, wanita ini juga datang untuk donor darah. Saya melakukan kesalahan, menukar kantong darah kedua wanita. Maafkan saya. Untungnya orang tua perempuan jahat ini tahu golongan darah langka. Mereka menyiapkan kantong darah di rumah sakit. Kalau bukan karena aku tiba tepat waktu, Jiang Li pasti sudah bertemu perempuan jahat ini. Perawat Sang, cepat datang lihat tempat tidur nomor 30 mencari kamu. Satu rumah sakit bisa melakukan kesalahan sebodoh ini. Apa kamu masih mau bekerja? Ngomong apa sih? Kalau mereka tidak kerja, siapa selamatkan cucu? Tenang saja. Kami berusaha menyelamatkan sang putra. Kelihatannya, Jiang Yao Yao adalah ibu dari si kecil. Tidak mungkin. Di panti asuhan hanya saya yang memiliki RH faktor darah. Kamu jelas bukan. Bagaimana mungkin mendonorkan darah untuk si kecil? Karena pemeriksaan kesehatan di panti asuhan. Saya demam jadi tidak ke rumah sakit sehingga laporan darah saya tidak memiliki golongan darah. Ini tidak mungkin. Hari itu kamu jelas. Jion. Kepalaku pusing sekali. Kenapa kamu? Yao. Nona Jiang pusing dan terkejut setelah donor darah. Istirahat semalam membuatnya lebih baik. Ya, mengerti. Kakek, pulang dulu. Aku masih di sini. Baiklah. Jaga baik-baik cicitku ya. Pulanglah. Jin Yuan, kenapa Xiao Sigua belum bangun? Aku khawatir padanya. Sudah menyelidikinya, Jiang Yao Yao. Rumah sakit ini tidak pernah membuat kesalahan memasang label seperti ini. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah Xiao Sigua anakmu? Tentu saja. Xiao Putao, Li Jingyuan dan Jiang Yao Yao adalah keluarga. Kita mengganggu di rumah mereka dan tidak pergi.
Apa kita akan kena hukum? Ayah sama sekali tidak suka wanita jahat itu. Lagi pula, ibu, hidupmu hampir hilang. Kenapa peduli tentang takdir? Takdir apaan sih? Tiket ayah saya pergi lihat si Kesel Semangka. Aku juga mau lihat si kecil semangka. Jiang Li. Apa menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya ada tanda lahir bunga di bahumu. Gadis yang 6 tahun lalu. Sama persis. Seperti. Tanda lahir berbentuk bunga. Kamu salah lihat kan? Lihat saja, pasti tahu. Aku tak ingin terlalu terlibat dengannya. Jadi dia tak boleh melihat tanda lahir itu. Mantraku kali ini harus berhasil, tanda lahir hilang. Ini dia. Ini dia. Selesai. Tanda lahirnya tidak hilang. Seekor babi. Peppa Pig. Haha, babi ini lucu sekali, buat tato Peppa Pig di bahu. Kenapa aneh? Tampaknya dia bukan wanita itu. Syukurlah, kekuatan spiritualnya tidak stabil, tetap lolos perhatian. Ada pembunuhan. Ya, ada pembunuhan. Bukan aku. Diam. Selamatkan Xiao Sigua, wanita jahat memanfaatkan saat aku lengah. Menyuntikkan racun ke infus. Ayah, bukan aku. Tante jahat mau membunuh Xiao Sigua. Aku merebut suntikan dari tangannya. Buktinya ada di tanganmu. Kau masih berani berdalih di sini. Anggur kecil, bukan aku. Mama percaya padamu. Mustahil menyakiti semangka itu. Bangun cepat. Kalian berdua pura-pura mesra. Bukankah kalian yang ingin membunuh anakku? Saya, Anda memerintahkan putri 5 tahun Anda melakukan. Kamu ingin membunuh anakku agar kamu bisa. Burung kukuk menguasai segalanya di keluarga Li. Anda. Semangka kecil. Semangka Castle Semangka. Semangka kecil. Cepat panggil dokter. Semangka kecil. Dokter. Bagaimana keadaan semangka kecil? Tuan muda terkena racun, hanya tabib dari Gunung Xiayao yang bisa menyelamatkannya. Berapapun biayanya. Bawa dia kemari. Tapi tabib muda itu tidak pernah muncul. Aku belum pernah melihat wajah aslinya, jadi sulit mencarinya. Oh iya. Sekarang nama San Shenyi terkenal, disebut sebagai reinkarnasi Huatuo, konon dia adalah murid terakhir dari tabib muda itu. Bukit Xiayao, tempat sekte Sinya Okami, belum mendengar tabib kecil di gunung itu. Li Jingyuan, rumor jiwa tidak bisa dipercaya. Dokter San itu mungkin penipu. Semangka kecil, aku bisa menyelamatkan. Kamu bisa menyelamatkan. Aku kasih tahu padamu, kalau ada masalah, kamu harus bertanggung jawab. Anggur kecil. Di mana obat pembersih racun yang diberi oleh mamimu? Minger. Jiang Li Tuli, dokter bilang penyakit anakku hanya bisa disembuhkan oleh tabib kecil. Siapa tahu Anda ingin membunuh atau menyelamatkannya? Jiang Yao Yao, jangan halangi aku selamat. Jika terjadi sesuatu pada anak, Lalu aku akan menguburnya. baiklah itu yang kamu katakan. Semangka kecil. Mama. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Semangka kecil. Semangka kecil. Semangka kecil. Cepat panggil tabib San. Baik. Semangka kecil. Semangka kecil. Obatku, apakah ada masalah dengan obat? Jika dia tidak mati, wanita jahat itu dan Li Jingyuan kelakukan tahu semangka Castle adalah anak mereka. Li Jingyuan, jika tidak menikahku, dia akan mati. Wanita jahat itu, kalau begitu, matilah saja. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kebetulan, lagi butuh kambing hitam. Tapi, tas orang ini penuh obat. Aku racuni dia.
Ini? Kena serbuk kematianku, kecuali tabib dari Gunung Siayau muncul. Kalau tidak, bersiaplah untuk mati berdarah dari 7 lubang. Ibu. Semua obat yang kau berikan padaku, aku simpan baik. Tidak akan ada masalah. Bagaimana bisa begini? Ah, Zhongli, anakku jadi seperti ini karena kamu. Aku ingin kamu bayar dengan nyawamu. Jiang Yao Yao. Lepaskan aku, jika begini. Si kecil bisa mati. Bagaimana bisa? Sihirku gagal, buruk sekali. Lepaskan ibuku. Tabib San datang. Tabib San, tolong selamatkan anakku. Tuan muda terkena racun ular, sudah lemah. Pendarahan dari 7 lubang disebabkan racun pembunuh dan bubuk 1000 racun milik guruku. Tidak ada obat lain bisa menyelamatkan nyawa. Bubuk 1000 racun. Kamu benar-benar Xiao Yisian. Saya bukan. Jin Yuan, jika benar Xiao Yisian, bagaimana Dokter San tidak mengenalnya? Saya belum pernah bertemu guru saya, tapi suara ini terdengar begitu familiar. Cukup, yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Dokter San, cepat periksa anak saya. Herba ini sangat langka di dunia. Awalnya saya berniat membuat racun antidot, tapi sayangnya malah layu. Sekarang menggunakan Tirteneles of Destiny untuk menekan racun dalam tubuh anak, sampai menemukan penawar untuk menyelamatkan anak ini. Tidak boleh. Jika kamu tusuk jarum ini, dia tak akan bisa. Gadis kecil berambut kuning, berani mengkritik aku, dokter ajaib. Tianming 13 jarum adalah teknik akupuntur ciptaan saya, tidak boleh digunakan. Konyol. Tianming 13 jarum adalah keahlian seumur hidup guru. Jika penipu ini terus berbicara omong kosong, apakah kalian tidak takut aku berhenti mengobati? Dokter San, tolong selamatkan anakku. Orang-orang, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. bawa pergi. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Tidak bisa. Jangan. Jangan. Semangka kecil. Tinggal 1 suntikan lagi. Tidak bisa. Tenang saja, 13 jarum nasibku, tidak pernah gagal. Semangka kecil. Semangka kecil. Kenapa bisa begini, semangka kecil? Dokter ajaib. Apa yang terjadi? Semangka kecil. Zhongli, semangka kecil akan mati. Ini semua salahmu, aku akan membunuhmu. Mama. Semangka kecil. Waktu penyelamatan emas. Masih ada 30 detik. Asalkan manik keberuntungan tiba ke semangka kecil sebelum kembali ke tubuhku, bisa memulihkan kekuatan dan menyelamatkan 11 gua kecil. Tinggal 15 detik lagi. 5 detik terakhir, 4, 3, 2, Jiang Li, kamu gila. Kenapa manik nggak bisa diserap? Tapi kekuatanku sedikit pulih, yang penting selamatkan orang. Dengan kekuatanku. Kembalikan waktu. Waktu kembali. Baie du sang, Camus Xiao Yixian. Kamu siapa? Jangan halangi jalan. Mama. Semangka kecil. Anggur kecil, terima kasih, kalian menyelamatkan aku. Kalau tidak, kita semua celaka. Aku melihat dengan mata sendiri dia menyuntikkan obat ke infusku dan meracuni botol obat adikku. Saat itu, aku tidak punya tenaga untuk berteriak minta tolong. Jiang Yao Yao, bahkan harimau tidak memakan anaknya. Berkali-kali coba menyakiti anakku. Tidak, bukan aku.
Jiang Li menipu Xiao Sigua minum obat palsu. Mereka melakukan pertunjukan ini hanya agar membuatmu membenciku. Jiang Yao Yao, kamu pikir kami main-main dengan obat palsu, benar? Oke. Coba kamu sendiri. Kamu kasih aku makan apa? Itu obatmu sendiri, tidak tahu? Ini. Kurang ajar. Cepat beri aku obat penawarnya. Cepat berikan obat. Lepaskan. Obat palsu. Apakah juga perlu obat penawar? Jiang Li. Jing Yuan, itu aku yang meracunimu. Ampuni hidupku. Berikan obat penawarnya padaku. Kau sudah melihatnya. Jiang Yao Yao. Kamu wanita jahat sekali. Bawa ke kantor polisi, seumur hidup tidak boleh keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Li Jingyuan, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Apakah kamu lupa? Hidupmu hanya tersisa 6 hari lagi. Tanpa aku, kamu akan mati. Kakek sudah siap dengan pernikahan kita. Kamu hanya bisa menikahiku untuk melepaskan nasib burukmu. Menikah dengan wanita berhati jahat sama saja dengan mati. Nasib buruk, kasih tahu kamu. Hidup Li Jingyuan di bawah perlindungan saya. Hahaha, kamu bercanda? Aku kasih tahu kamu, hanya anak tangga hidupku Jiang Yao Yao yang bisa melepaskan nasib buruknya di seluruh Jinghai. Bercanda, kamu kan. Guruku adalah pewaris ke-108 dari Xing Yao Sek. Selain takdirnya sendiri, dia bisa mengubah takdir siapapun. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa suruh guruku mengirimmu reinkarnasi. Tidak, jangan. Diam. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Guru. C'est Yasala, Tidak Manjnalianda, Bukan. Siapa kamu? Ini aku, Xiao Sun. Kamu sudah lupa? Aku berlutut di depan pintumu 3 bulan. Lalu kamu beri aku buku medis turun-temurun. Berkat bimbinganmu, aku mencapai prestasi ini. Oh, jadi kamu pengemis yang setiap hari duduk di depan pintu rumahku. Ah, ini kakak kecilku. Jangan dekat. Dengan kemampuan medis seperti itu, kamu kembali jadi pengemis. Aduh, Jadi pengemis lagi. Jangan, Guru, Jangan. Diam. Siapa gurumu? Jiang Li, maaf ya, hari ini aku salah paham denganmu. Kalau yang dia katakan benar, jadi kamu benar-benar bisa bantu ubah takdirku? Ternyata, saat dekat, kekuatan spiritualku bisa sementara kembali. Kekuatan ini lebih kuat dari saat menciumnya tadi. Apa karena menyelamatkan si kecil semangka? Kalau membantunya lewati nasib buruk, batu keberuntungan akan kembali? Jangan khawatir, jika aku bergerak, kamu minimal hidup sampai 200 tahun. Kamu biasanya bertindak seperti ini? Ahaha. Kamu, mandilah dan tunggu aku di malam hari. Maksudku, aku akan mengubah nasibmu setelah aku mandi dan berganti pakaian di malam hari. Berjalan cepat. Alam semesta langit dan bumi yang tak terbatas, api. Kok bisa kekuatan spiritualku cepat habis? Kau mentraktirku dan kau memakai ini? Oh, ketika Tuan menendang turun dari gunung. Aku tidak punya uang di saku. Aku mandi dan membakar dupa. Aku tidak menemukan pakaian. Tapi aku ini profesional. Aku baru saja menghitung, sudah tahu. Sebenarnya takdirmu telah
Diambil. Diambil. Nasibmu dicuri orang. Temukan cermin Qian Kun dan darah Phoenix. Aku bisa bantu ubah nasib. Maksudmu? Ada orang ingin mencelakaiku, jika menemukan dua benda ini, aku bisa selamat. Benar, tetapi untuk aku bantu kamu. Aku punya satu syarat. Baik. Jika aku bisa berhasil membantu memperpanjang hidupmu, bisakah kamu memberikannya padaku? Wah, Jiang Li, kamu bikin penasaran sepanjang malam. Membuatku jatuh cinta padamu. Ah! Aku tidak mau hatimu. Aku mau tubuhmu. Ada sesuatu di dalam tubuhmu yaitu. Kamu masih ingin aku melahirkan anak untukmu? Tidak ada. Di sekte bintang kamu, kami tidak cinta, tidak berurusan dengan pria, fokus pada karir. Tidak jatuh cinta, bagaimana dengan anggur kecil? Menurutku, kamu pasti sedang berbohong. Tidak ada. Aku profesional, bisa menunjukkan. Cuaca sekarang dingin, aku lihat kamu agak lemah, aku akan menutup jendelanya untukmu. Jiang Li. Maaf, aku akan segera mengembalikan pakaianmu. Cepat. Langit dan bumi tak terbatas. Cepat kembali ke posisimu. Jiang Li. Maaf. Kamu lihat kemana sih? Papa Mama, Kamu masuk ngapain? Kalau Little Grape tahu aku tak sengaja mencopot celanamu, pasti ketawa. Mama, papa kalian lagi ngapain? Aku tidur sama ibumu. Kalian juga istirahatlah lebih awal. Papa emang suka maksa, aku suka banget, ayo. Ini kekuatan spiritual. Halo. Jiang Li, mau ngapain? Jiang Li. Jiang Li, mau ngapain? Hebat, setelah kamu punya manik keberuntungan. Benar-benar keberuntunganmu melimpah. Darah Phoenix ada di pelelangan besok. Li Jingyuan, kenapa tubuhmu begitu panas? Jangan bergerak sembarangan. Ah, jangan kurang ajar. Papi, wajahmu dipukul sama Mami ya? Mami kan lembut, mana mungkin pukul papi? Buku bilang kalau mata pria hitam. Itu karena dia lemah ginjalnya. Pak Li, bos besar mengatur Anda hari ini harus mencoba gaun malam dan juga. Anda dan Nona Jiang Pernikahan dijadwalkan Sabtu ini. Tidak pergi. Tapi dari pihak bos besar. Sudah selesai makan? Beres-beres, akan bawa kamu ke pelelangan. Jadi, kamu setuju denganku? Nah, bagaimana jika bisa membantumu mengubah nasib? Bisakah kamu memberikannya padaku? Mengerti. Bagus sekali. Aku akan membantumu mendapatkan darah Phoenix. Permata keberuntungan ada di dalam tubuhnya. Kalau dia meninggal,
Aku bahkan harus ikut dikubur. Wanita ini rela mengorbankan nyawanya untukku. Apakah dia benar-benar mencintaiku seperti itu? Kita harus mendapatkan darah burung phoenix. Jadi, Li Jingyuan menikah denganmu untuk bertahan hidup. Ketika nasib burukmu menimpanya, harta keluarga Li akan menjadi milik kita. Semua itu akan menjadi milik. Tenang, hari ini darah burung Phoenix pasti akan direbut. Aneh, ada aura manik keberuntungan dari pria ini. Kenapa? Dekati dia begitu dekat. Mau duduk di pangkuannya ya? Nggak kok, kamu kenal pria itu? Namanya Li Chenghao. Saudara tiriku, tertarik? Saranku, dia bukan orang baik, jauhkan diri. Nggak kok. Aku bersumpah. Mami, ini peribahasa berubah-ubah hati. Oh, Tak apa, Mommy, bisa suka banyak orang normal. Lagi pula, ayah sudah hampir meninggal, jadi cari pengganti lebih awal juga wajar. Bla bla bla. semangka kecil, pelan. Dari mana datangnya anjing mati ini? Jiang Yao Yao, kabur dari penjara ya? Buka matamu, aku menantu khusus oleh kakek Li. Kamu ini anjing. Tempat seperti ini bisa kamu datangi? Anggur kecil. Tadi ada anjing menggonggong. Apa kamu dengar? Anjingku si putih tuh sangat baik, nggak menggonggong sama sekali. Terus siapa yang manggil tadi? Kamu bilang aku anjing? Aku nggak bilang gitu. Kamu benar-benar menyebal. Percaya nggak percaya aku bisa menggonggong sekarang. Gonggong. Gom-gom. Apa yang kamu lakukan padaku? Ngomongnya gak lancar, pasti lapar ya. Ayo pergi. Para tamu dan teman-teman, selamat datang di lokasi lelang batu darah Phoenix. Sekarang kita mulai lelang koleksi malam ini. Battu darah Phoenix. Katanya terbentuk dari darah phoenix, satu batu itu bernilai sangat tinggi. Tapi, katanya cuma ada satu batu darah Phoenix. Kenapa di panggung ada 5 kotak? Betul. 5 kotak, satu berisi batu darah Phoenix asli. Harga tiap kotak 100 juta. Penawar tertinggi menant. Ingin mengambil cermin Qian Kun. Perlu membiarkan darah Phoenix mengenali tuannya. Tidak, aku harus membantu Li Jingyuan mendapatkan darah Phoenix ini. Darurat Jianghu, pinjamkan itu padamu. Batu darah adalah Jiang Li. Kau jalan, kau merayu suami orang lain di depan umum. Jiang Yao Yao, kenapa kamu di sini? dia makan 10 mangkuk makanan anjing, nggak lihat? Serius? Diamond kamu Jingyuan. Kakek yang jaminan aku keluar merasa bersalah. Dia kasih kartu hitam prestise 10 miliar. Suruh aku beli barang di pelelangan. Jingyuan, apakah nanti apapun yang aku suka, kamu bakal beliin buat aku? Kamu mau yang mana? Batu giok nomor 1, 2, 3, 4. Batu giok nomor 1, 2, 3, 4 senilai 10 miliar. 10 miliar setiap giok senilai 2,5 miliar itu benar-benar 10 miliar kecuali jika mendapat darah phoenix, jika tidak, dapat giok kerajaan pun merugi. Bagi orang lain mungkin merugi. Lihat baik-baik, ini adalah Nona Jiang Yao Yao, barang lelang yang dia pilih tidak pernah gagal. Dengar itu. Jiang Li bersaing denganku, kamu masih kurang. Aku tidak bermaksud merebut darimu batu giok nomor 1, 2, 3, 4, tidak mau. Aku ingin batu giok nomor 5. Kamu mempermainkanku.
Kamu sendiri tidak mendengarnya, salahkan aku. Batu giok nomor 5 aku ambil. 5 miliar. Mulai bicara saja 5. Selain jajaran miliarder top, siapa yang berani begitu? Omong kosong, bicara saja. Adalah pengusaha terkaya. Li Jingyuan. Selamat Nona Jiang Yao Yao, mendapatkan batu permata nomor 1234. Selamat Tuan Li Jingyuan, mendapatkan batu permata nomor 5. Saya memilih 4 batu permata. Peluang menemukan darah Phoenix lebih tinggi daripada Jiang Li yang jahat. Beri saya palu. Saya sendiri yang buka. Tar. Tidak mungkin. Tidak ada hijau sama sekali. Ini menghabiskan 1 miliar. Phoenix Blood, saya pasti ada di kotak ini. Tolong. Tar. 1 miliar. Beli tumpukan batu rusak, katanya ahli benda antik nomor 1. Menurutku dia sampah. Tumpukan batu jayak ini pasti telah tertukar. Jiang Li, apakah Anda melakukan Mengapa? Hanya kebodohanmu. Anda tidak bisa mendapatkan. pada lelang ini? Tidak ada darah Phoenix. Boleh saya buka? Lalu aku akan berlutut dan memanggilmu Bibi. Kalau nggak buka gimana? Nggak buka, aku tiru kamu, menyalah seperti anjing, merangkak keluar. Kau pasti kalah. Baiklah, biar kamu lihat jelas. Ha. Jiang Li, kamu gila. Kamu habiskan 5 miliar untuk buka seekor ayam. Aku kira kamu punya kehebatan. Ternyata beli ayam di pelelangan. Kamu pikir ini pasar tradisional? Apa yang dimaksud dengan Ini adalah ayam besar. Jingyuan, menghabiskan 500 juta darimu. Jika pemegang saham tahu, mereka pasti akan meragukanmu dan mempengaruhi saham grup Lishi. 500 juta, aku masih bisa menanggungnya. Siapa bilang kita rugi? Meskipun hanya seekor ayam, itu lebih baik daripada kamu habiskan 1 miliar untuk tanah itu. Saat kalah karena kebodohanmu, tinggikan makammu agar orang tahu ada orang bodoh mati di sana. Kau. Nah, kau mengatakan sesuatu yang benar. Saham Lishi akan berubah. Dalam waktu dekat, saham Lishi akan terus naik. Haha. Ngomong maco aja kamu. Gak percaya ya? Langit dan bumi, pinjam kekuatan, muncul. Hahaha, mau dikukus, digoreng, atau jadi ayam panggang? Jiang Li, kamu rugi sampai bodoh ya, malah ngomong sama ayam jantan. Mama, aku mau KFC, maksudku dia bilang. Dia mau digoreng. Tidak masalah. Phoenix bangkit dari api, lahir pecah, Oh, berpura-pura misterius. bangkit. Aku ingat sekarang, darah Phoenix adalah batu permata yang terbentuk saat Phoenix berevolusi. Jadi, yang muncul bukanlah seekor ayam. Melainkan Phoenix dari 9 langit kekuatan tak terbatas. Ya ampun, sepertinya harga saham Li pasti akan melonjak tinggi. Beri hormatlah, cucu. Berani taruhan, siap menanggung akibat. Seseorang. Iya. Panggil nenek. Maafkan saya, Tom Besar. Aku tidak akan melepaskanmu. Bawa ke hotel, 10 menit lagi ia akan menetas dan mengenali tuan. Hotel. Iya. Seperti ayam ibu yang menetaskan telur. Kalau tidak keberatan, bisa menetaskan di sini juga. Aku pergi sekarang. Semangka kecil, anggur kecil, ayo pergi.
Darah Phoenix tadi belum dibayar. Ini kartu Li Jingyuan, catat di akun dia. Maaf Bu, kartu Anda sudah dibekukan. Apa? Semangka kecil. Mom, aku baru tahu ban internasional milik Daddy baru saja hancur kena bom. Apa? Apa? Ban hancur kena bom. Tidak mungkin, baru saja gunakan semua keberuntungan Li Jingyuan. Kalau begitu, kejutan akan segera datang. Untungnya masih baik, darah Phoenix sudah di tangan. Catat nama Li Jingyuan. Besok cari dia buat minta. Cepat lari, cepat lari. Apa kalian buta? Wanita murah ini jelas mau lari dari hutang. Cepat tangkap dia. Aduh, Cepat lari. Apa yang mau kalian lakukan? Jiang Li, kamu bikin aku malu. Aku nggak akan biarkan kamu senang. Satu nyawa senilai 5 juta. Frank. Sebentar lagi berpencar, ketemu di Oke. Nona Jiang sudah beri perintah. Zerang. kekuatan langit dan bumi, pakai hukum. Bekukan. Cepat, cepat, cepat. Kalian gila ya? Hehehe. Tersihir, belum pernah seumur hidup. Hal ini tidak bisa diberes. Ayo cepat serang. Dapat darah Phoenix malam ini. Harus mati. Mereka mengejar dekat, kita pisah. Kalian lari ke sana. Kalian bertiga ke sana. Sisanya ikut aku. Xiao Putao, mereka terlalu dekat. Pulang dulu, aku mengalihkan mereka. Jangan panik, aku punya cara. Xiao Bai, alihkan mereka. Tuan, Seracan Padaku. Guk Guk. Kejar aku, ayo. Jiang Li. Kalian sungguh menghantui. Langit dan bumi tak terbatas. Alam semesta meminjam hukum. Berikan aku perintahnya. Langit dan bumi tak terbatas. Alam semesta meminjam hukum. Berikan. Kenapa mantranya tidak efektif? Jalang, kau suruh aku striptis. Buka bajunya dan tiduri dia. Tunggu, sihirnya hilang. Anjing betina ini menyedihkan sejak castle. Tanpa ayah atau ibu. Ambil foto artistiknya nanti. Gantungkan di makamnya nanti. Kamu berani. Serahkan padaku. Jangan datang ke sini. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apakah kamu Tidak apa-apa. Ayo, kalian orang bodoh. Ambil barangnya dan naik ke atas. Mengapa kehilangan kendali? Sudah berakhir, tolong, Irepie. Membantu. Jiang Li, saya tidak akan berani lagi ampuni saya.
Saya tahu saya salah. Saya tidak melakukannya lagi. Jangan pukul lagi. Ada hantu. Jiang Yao Yao. Jika ada lain kali, saya tidak akan melepas. Saya tahu. Saya tahu. Jiang Yao Yao berani datang lagi. Bukan aku. Kali ini benar-benar bukan aku. Cepat lari. Kejar. Mengira bisa mendapatkan darah Phoenix, bisa mengubah takdir. Jangan salahkan aku jika aku yang mengirim kalian ke neraka. Kejar. Di sini adalah Li Jingyuan. Bisa mencium? Ah, Li Jingyuan, cepat cium. Terakhir kali di sini, dia mengambil manik keberuntunganku jika Ayo pergi. kekuatan langit dan bumi berikan kuasa tetap. Tidak mungkin. Mantraku gagal lagi, padahal aku sudah sedekat ini dengan Li Jingyuan. Mereka dilindungi mantra, kekuatanku tidak dapat mengendalikannya, kecuali ambil kembali manikku. 6 tahun lalu. Apakah kita di bilik telepon ini? Li Jingyuan. Bisa ciuman? Cepat, Li Jingyuan. Aku mau. Jiang Li, malam ini tak bisa menghindar. Masih mau ini? Karena kita hampir mati, makanya harus dilakukan. Kenapa bengong? Bukankah terakhir kali kau pandai Terakhir kali? Apakah kau? Aku menyentuh bola keberuntungan. Kenapa tidak bisa dikeluarkan? Jangan bergerak. Aneh. Kenapa tidak ada? Apa ini semua hanya pura-pura? Jiang Li, apa kau lakukan? Cepat lepas celanamu, cepat. Sekali saja. Sekali. Kalian tidak anggap aku manusia, ya? Sekarang akan kuantar kalian pergi. Langit dan bumi tiada batas, pinjam kekuatan. Mereka kok belum mati. Ah. Mana senjataku? Di sini. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Motahu? Kecuali kau bunuh aku. Banyak bicara. Hei, membunuh adalah tindakan ilegal. Tetapi dia tidak punya keturunan, aku bisa membayarnya sejumlah. Tidak. Kataku, bukan. Bicaralah. Kirimkan kami memburu Anda. Ya. Mengapa?
Itu racun. Ini racun pemakan jiwa. Racun jenis ini hanya ada di Gunung Baihu. Gunung Baihu. Apakah ini ada hubungannya dengan Gunung Baihu? Tuan Li. Bawa mereka pergi. Siapa dalang di balik semua ini? Orang-orang ini benar-benar keras kepala. Tidak bisa bicara sedikit lebih banyak sebelum mati? Bagaimana dengan... Aku? Tadi kamu bilang terakhir kali. Aku sangat pandai berciuman. Yang mana? Tentu saja yang itu. Yaitu, 6 tahun lalu kamu. Dengan wanita itu. Yang satu kali itu. Jadi kamu wanita 6 tahun lalu. Tentu saja. Bukan saya. Kamu yakin? Saya baru saja menghitung-hitung. Nggak sengaja melihat kamu dulu dengan seorang wanita yang cantiknya bikin melongo, lagi ciuman mesra di sini. Kamu di dunia ilusi sungguh jago ciuman. Jadi aku mau coba. Nih, nggak tahu, si anggur kecil udah tidur atau belum, aku lihat dulu. Dah. Pasli. Kami tidak menemukan petunjuk berguna dari keempat pembunuh. Aku sudah tahu. Ini rambut Jiang Li. Wanita ini mulutnya tidak pernah jujur. Bawa ini untuk tes DNA dengan Xiao Sigua. Baik. Mami, Xiao Sigua Xiao Putao. Jiang Li. Mami, tadi sangga menegangkan. Tidak apa-apa. Mami, kenapa mulutmu bengkak? Benarkah? Papi juga bibirnya merah. Wah, kalian ternyata diam-diam makan di luar. Nyemil tengah malam. Oh iya, benar. Tadi Mami bilang lapar. Jadi aku ajak dia. Makan enak. Kamu benar-benar suka membesar-besarkannya. Atau kamu ingin aku beritahu mereka apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Gerapes kecil. Iya. Baru saja bapakmu memang ajak aku makan yang sangat enak. Camilan malam. Sudah malam, cepat cuci dan tidur. Pergi, ayo jalan. Nasib burukmu datang lebih cepat. Kalau nggak ketemu cermin langit bumi, Jiang Li. Kamu udah bantu aku banyak banget. Kalau aku nggak bisa melalui nasib buruk kali ini. Si kecil semangka. Ku titipkan padamu. ngomong apa sih? Aku nggak bakal biarin kamu mati. Aku pasti bikin kamu selamat. Di mana ya cermin langit bumi itu? Cermin Qian Kun di Gunung Harimau Putih. Besok kompetisi tahunan di Gunung Harimau Putih. Bisa jadi juara. Bisa dapat cermin Qian Kun. Anggur kecil, bantu mama daftar kok. Oke. Langit dan bumi tak mengambil kekuatan Kia. Gunung Harimau Putih. Aku datang. Meminta beli darah Phoenix dengan harga tinggi, tapi belum menyentuhnya. Samuel Jiang Li wanita itu. Tidak tahu dari mana ia belajar sihirnya. Lihat, dia membuatku seperti ini. Itu Jiang Li, orang yang ku kirim juga tewas karena misi gagal, keracunan sendiri. Tampaknya, orang bernama Jiang Li ini memang tidak sederhana. Jika wanita busuk itu membantu Li Jingyuan mengubah usaha bertahun-tahun, kita akan sia-sia. Bukankah masih ada cermin Qian Kun yang belum kita dapatkan? Mengubah nasib.
Gunung Baihu bukan tempat yang mudah untuk ditembus. Maksudmu? Zhongli, oh Zhongli. Besok adalah hari kematianmu. Bukankah itu Saudara Long, juara bertarung 3 tahun berturut-turut, bisa dipukul? Saudara Long, kepala Wu Jizhao dan semua ahli terbaik di daftar Wulin diangkat secara horizontal keluar. Kompetisi badai tahun ini berlangsung sangat brutal. Ayo cepat pergi. Sakit sekali. Pertempuran di Gunung Baihu begitu sengit? Kenapa kamu masih naik gunung? Naik gunung hari ini, sama saja dengan cari mati. Siapa ingin menantang? Jika tidak ada yang bertarung, cermin Qian Kun milik Gunung Baihu. Cermin Qian Kun, artefak sejak dunia terbentuk, bisa mengintip 3 dunia. Bahkan bisa mengubah takdir. Tapi, kakak ketiga di Gunung Baihu sangat hebat. Lihat berapa banyak yang sudah masuk Ichu. Hahaha, bagus. Kalau begitu, Sermon Shenkuin ini. Aku datang. Dari mana gadis kecil ini? Berani sekali datang ke tempat ini Bua Karimazala. Cih. Datang ke... Nona, kulitmu halus dan lembut. Takutnya nanti kutabok kamu bakal remuk. Menyerah saja sekarang. Kalau tidak kucubit sampai menangis, tidak bakal kubeli permen untukmu. Hahaha. Sudah makan belum sih? Lambat sekali. Ayo mulai. Dari mana gadis serbo berani mengganggu saudaraku Kejua? Hehe, orangnya mana? Di sini. Khusus janji dengan dokter mata untukmu. Ingat V100 ya. Kamu nggak tahu kehebatan saya, mata satu. Aduh, gigi hilang, gigi hilang. Maaf ya. Gimana kalau lain kali? Saya bantu daftarin ke dokter gigi. Siapa lagi mau datang rebut cermin Qian Kun? Ayo Kita banyak orang, takut lawan gadis muda itu? Saudara-saudara, Zerbu. langit dan kekuatan hancur semesta. Karena tidak ada mau tantang cermin alam semesta. Cermin alam semesta ini milikku sekarang. Tunggu sebentar. Si kecil semangka, di mana ibumu? Ibi bilang pajai ini pergi ke Gunung Harimau Putih untuk mirbat sermon untuk ayah, dia suruh kita di rumah tangga dia kembali. Wanita ini. Demi cermin itu, hampir berisiko nyawa. Tetap di rumah menunggu ayah ya. Dia kemana? Jangan-jangan dia juga mencari mama. Ayah tunggu. Cermin ini milik saya. Tunggu dulu. Dia pria di acara tadi malam, kenapa ada aura permata keberuntungan? Rasanya tidak sama dengan permata keberuntungan. Merebutkan cermin langit dan bumi denganku. Kamu belum pantas. Yang dia pegang adalah pedang roh nenek moyang bintang. Jika terkena aura pedangnya, bisa terluka parah atau bahkan jiwanya pergi. Begitu pedant rokeluar. Takada jalan hidup, gadik esil ini pasti mati. Bukankah itu pedang yang bukan guru saya sebut mengirim babi untuk reinkarnasi? Mengapa ada pada Omong kosong, mengirim babi untuk reinkarnasi. Hari ini Tuan Kessel ini. Datang untuk mengirimmu. Hei, pelan-pelan. Main kalah main pedang darimu. Tapi siapa yang tidak punya senjata? Aku juga punya. Honging Laikong, datanglah. Honging Laikong. Hanya Dewa Perang Liun yang bisa memanggilnya. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Hahaha, aku hampir saja mengira dia Dewa Perang Liun. Ternyata cuma badut yang mengada-ada. Comte di Gunung Baihu ini ditutup, jadi tamang kanak-kanak. Anya au Rambodo sont bon. Ah,
Berani sekali kamu, biar aku coba. Tombak Hong Ying Lai. Ayah, ibu mau dipukul sampai mati. Li Chenghao. Berani menyentuh wanitaku. Cepat ngebut. Kalau terjadi padanya, aku akan membuat semua orang ikut mati dengannya. Hong Ying Lai Kong, dia benar-benar Panglima Perang Langit. Setengah kakak iparmu, tapi kamu ingin membunuhku. Sabar sejenak agar kelenjar susu tidak membesar. Lihat saja nanti, akan kutusuk kamu. Hendikin. Bu, tolong saya. Diam. Anggur kecil. Jiangli. Letakkan barang rusak itu. Kalau berani pakai sihir buruk lagi, aku akan bunuh. Aku letakkan. Pergi. Bisa lepaskan dia sekarang? Tadi kan sok tangguh banget. Bahkan disebut Dewa Perang Liun. Lihat aku hancurkan kamu sekarang. Li Chenghao, membunuh itu melanggar hukum. Lagi pula, Li Jingyuan tidak akan. Di sini di Gunung Harimau Putih, tidak ada aturan seperti itu. Kalau tanda tangan surat hidup mati, kamu terpisah kepala dengan tubuh. Itu salahmu sendiri. Li Chenghao. Aku tidak dendam, kenapa kamu? Siapa suruh kamu ikut campur urusan orang? Masi Malbantu Li Jingyuan Yubanazib, Desar Wanita Sialan, Barani Camper Tangon Begaini, Jangon Silicon Aku. Jangan pukul aku, Mama. Ah, Lepaskan mama saya. Jangan bergerak. Jangan sakiti ibuku. Wanita jahat berani menggigitku. Akan kupukul kamu. Ibu. Kamu berani melindunginya juga. Lihat aku akan buka bajumu. Pergi. Hei, pergi. anggur kecil. Cepat lari, cepat. Aku ingin selalu bersama Mama. Anggur kecil, ingin tahu siapa ayahmu? Li Jingyuan adalah ayah kandungmu. Cepat cari dia. Cepat lari, lari. Cepat lari. Li Jingyuan besak dia pasti mati. Lebih baik. Pertama kirim kalian berdua ke bawah untuk menunggunya. Besok, aku akan kirim ayahmu dan adikmu ke bawah untuk menemani kalian. Mati saja. Berhenti. Ayah. Berhenti, berhenti. Jangan. Manik keberuntungan di tubuhnya ternyata melindungiku. Wanita 6 tahun lalu memang kamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Untuk mengubah nasibku. Apakah kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu? Karena aku tidak ingin kamu mati. Li Jingyuan. Kamu harus hidup dengan baik. Anggur kecil tidak punya ayah sejak kecil. Aku tidak ingin dia hidup sendirian. Anggur kecil. Dia adalah anakku. Little Grape juga putrimu. Dia punya adik laki-laki, tapi dia sudah meninggal. Anak kami. Dia Sudah cukup. Ini adalah Gunung Harimau Putih, bukan tempat kalian bercinta. Dengan surat hidup mati ini, dia hari ini tidak bisa keluar hidup-hidup. akan saya lihat siapa berani menyentuh dia. Saya awalnya ingin memberi kamu hidup sehari lebih lama, tapi karena kamu datang untuk mati, saya tidak keberatan mengantar kamu lebih cepat. Ambil pedangnya. Akan saya lihat siapa berani menyentuh. Karena kamu bilang ini hukum Gunung Harimau Putih, maka saya akan menggunakan hukum ini untuk mengantar kamu pergi. Ah, nama sudah berubah. Ini. Kamu.
Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Menurutmu, Ah. sekarang masih ada yang mau rebut cermin ini? Cermin ini butuh darah Phoenix untuk dibuka. Berikan tanganmu, aku akan segera membantu mengubah nasibmu kembali. Li Chenghao. Yang ingin Li Jingyuan mati adalah kamu. Li Chenghao. Kita saudara seayah beda ibu. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu bilang kenapa? Aku, Li Chenghao, lahir sebagai bayanganmu. Semua orang bilang aku hanya punya satu nama, yaitu anak haram. Aku juga anak keluarga Li. Kenapa? Orang yang rendah adalah aku. Bukan kamu. Kamulah yang memilih jalan yang salah, berbuat jahat demi kepentingan sendiri, bersekongkol dengan orang-orang jahat dari Gunung Harimau Putih. Meskipun grup Li diserahkan, itu akan gagal. Jangan sok tahu. Orang sombong adalah kamu, Li Chenghao. Orang yang membuatmu jadi anak di luar nikah. Bukan Li Jingyuan. Sampah sepertimu yang memiliki hati jahat dan pikiran bengkok. Hanya membuang sumber daya bumi. Biarkan aku kirim kamu ke Jangan. langit dan bumi tiada batas. Meminjam kekuatan alam semesta, pecah. Aku bisa ubah takdir Li Jingyuan. Jiang Yao Yao, apa yang kamu lakukan? Jiang Yao Yao, lakukan apa? Tinggal selangkah, aku sebentar lagi berhasil. Jingyuan, jangan tertipu oleh rubah cantik ini. Cermin alam semesta, keterampilannya. Kita pasangan, jika menikah, masalah takdirmu akan hilang dengan sendirinya. Bilang berkali-kali, bahkan harus mati, aku tidak akan menikahi. Sekarang hanya bisa menyelamatkanmu. Tidak tentu, masih ada pedang hantu, bukan? Dengan pedang ini, aku bisa membunuhmu dan mengambil kembali nasib yang kau curi. Awalnya, aku ingin kau pergi dengan damai. Sayangnya, jika pedang hantu ini membunuhmu, kau tak akan bisa hidup kembali. Jangan salahkan aku jika ingin menyalahkan. Salahkan Jiang Yao Yao. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Jika membunuhku, Li Jingyuan juga akan mati. Apa yang kau katakan? Berkat bola keberuntunganmu, aku dan dia terhubung. Sayangnya, aku membuat perjanjian darah dengan pedang hantu ini. Jika dia mati, sisa roh pedang ini membuatku bertahan hidup. Kalau aku mati, dia juga jangan mengharapkan hidup. Kalau aku mati, dia juga jangan mengharapkan hidup. Jingyuan. Untuk membunuhku, kamu berusaha keras. Orang tidak punya pilihan hidup dan mati. Apa maksudmu? Seseorang. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Rawat dia 24 jam tanpa henti, biarkan dia hidup lama di rumah sakit jiwa. Lebih baik mati daripada hidup. Bawa. Iya. Tidak. Tidak, Li Jingyuan tidak bisa melakukan ini. Lepaskan, tidak pergi. Mami, papi galak banget ke orang jahat. Kita akan jadi korban KDRT? Papi lagi menghukum orang jahat. Tapi kalau suatu hari dia berani mukul mami, kita tidak usah anggap dia lagi. Kita bertiga saja yang lanjut pakai warisannya buat hidup enak. Anak nakal, kenapa kamu selalu membela orang luar? Tapi, dia kan memang mami kandungmu, jadi berpihak padanya itu wajar. Mami kendang. Kamu ngomong apa? Aku ibunya si kecil semangka, tidak mungkin. Bukankah dia anak Jiang Yao Yao? Bukankah dia anak Jiang Yao Yao? Aku hanya punya anak dengan satu wanita, wanita itu adalah kamu. Katakan, kenapa ambil anak Jiang Li untuk bohongi aku? Katakan. Aku tidak berbohong. Xiao Xigua adalah anakku. Omong kosong. Xiao Xigua anakku. Anak Jiang Li sudah lama meninggal. Aku tahu.
Kamu terpesona oleh wanita penggoda. Setelah kita menikah, aku tidak keberatan kamu memeliharanya di luar. Tetapi saya benar-benar anak kandungku. Aku tidak terima memanggil wanita murahan dengan sebutan. Aku tidak mau dia jadi mamiku. Aku mau mami. Lepaskan dia. Tidak lihat dia sudah sangat kesakitan. Anakku bukan urusanmu. Aku mau mami. Kamu terpesona wanita penggoda ini. Baiklah, sekarang bawa Xiao Si Gua pulang. Jangan bawa pergi Xiao Si Gua. Tunggu dulu. Xiao Sigua, asisten Li. Di sini, Apakah laporan deteksi sudah keluar? pagi ini sudah keluar, tapi saya sibuk datang ke Gunung Baihu. Saya lupa. Lihat baik-baik, si kecil. Dia anak saya dan Jiang Li. Tidak mungkin, hasil tes ini pasti palsu. Tes ini mungkin palsu. Ingatan manusia tidak akan berubah. Tidak pernah suka mengintip privasi orang. Tapi kali ini, saya akan membuat pengecualian. Kamu mau ngapain? Langit dan bumi tanpa perubahan alam yang dipinjam. Bilang Jiang Li, orang ini sudah mati. Suruh dia bawa anak itu pergi jauh. Baik. Si Gua kecil tahu kesalahan. Jangan nangis, bikin ayahmu datang lagi. Kalau bukan kamu berguna, kadang aku ingin mencekikmu. Jangan nangis, aturan lama. Urusan hari ini. Tidak boleh beritahu. Aku tidak akan memberitahu ayah. Jangan menangis. Jiang Yao Yao. Jiang Yao Yao. Kamu lebih buruk dari binatang. Si semangka kecil jadi begini karena kamu. Malam itu aku kasih obat ke Jing Yuan, tapi kamu masuk ke tempat tidur dengannya, mengganggu semuanya. 6 tahun lalu, yang memberi aku obat itu adalah kamu, Jiang Yao Yao. Hati kamu kejam. Memisahkan keluarga kami, mereka ibu dan anak terpisah. Dan kamu bahkan berani menyiksa si semangka kecil tanpa ampun. Jing Yuan, dengar. Penjelasanmu simpan untuk polisi. Pergi. Ya, Maafkan aku, si kecil. Ini semua salah Mami. Mami tidak merawatmu baik. You can salah mami. Ibu sudah kembali ke sisiku, aku sudah sangat bahagia. Aku janji. Nanti. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Hebat, kita sekeluarga akhirnya bersatu kembali. Ayo. Kita pulang. Pulang. Lepaskan aku Jing Yuan. Tanpa aku, kalian berdua akan mati besok. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin tidak tahu. Dia mendekatimu hanya karena ingin mendapatkan satu mutiara keberuntungan dari tubuhmu. Dia hanya ingin bertahan hidup. Kau bilang. Tanpa mutiara keberuntungan, dia akan. Mari. Sekarang, jika kau ingin mengubah nasibmu, kau hanya bisa menikahiku. Begitu kita menikah, mutiara keberuntungannya akan kembali ke tubuhnya, dan dia tidak perlu mati. Si kecil, makan lebih banyak sayur agar tumbuh. Tidak mau tumbuh besar, ingin selalu jadi kesayangan mama. Selalu, jika Li Jingyuan tidak bisa mengubah takdir buruknya, anakku mungkin benar-benar menjadi yatim piatu. Ayah, ada apa denganmu? Itu adalah takdir. Jika sebelum siang besok, jika kamu tidak bisa mengubah, kamu akan mati. Ayah, aku tidak ingin ayah mendapat masalah. Hanya memiliki horoskop Jiang Yao Yao bisa menyelamatkanmu. Li Jingyuan, kau hanya bisa menikahi Jiang Yao Yao, baru bisa bertahan hidup. Kau ingin aku menikahinya? Baik. Akan kulakukan sesuai keinginanmu. Harapkan apa? Dia tidak menyukaiku. Menikahi Jiang Yao Yao agar bertahan hidup. Xiao Li, tenang saja. Aku pasti akan berusaha agar kau bertahan hidup. Pergi ke tempat ibu. Li Jingyuan. Kenapa? Mengapa hatiku terasa sangat sakit?
Aku dengar dari mama dan papa kalau cuma horoskop perempuan jahat itu yang bisa bikin papa selamat. Mungkinkah perempuan jahat itu nggak cuma ngambil aku sebagai anaknya, tapi juga ngambil horoskop mama? Asalkan identitas ibu dipastikan, dia boleh menikah dengan ayah dan mereka tidak akan mati. Penting sekarang menguji DNA keluarga Jiang dan ibu seperti ayah. Serahkan saja padaku, Xiaobai. Xiaobai pergi ke rumah, curi sikat gigi orang tua ini. Dia anjing, kamu yakin dia bisa ngerti alamat di atas? Jangan khawatir. Xiaobai membantuku mengerjakan PR. Kemampuannya cukup bagus untuk masuk Universitas Tsinghua atau Universitas Peking. Kita akan tahu besok siang apakah ibu adalah putri keluarga Jiang. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin yang cantik. Pengantin wanita, apakah kamu mau menikah dengan pria di sampingmu, baik dalam keadaan miskin atau kaya? Bersedia menemani dia, tidak meninggalkannya? Saya bersedia. Lalu pengantin pria, apakah kamu? Jiang Li, seumur hidup, satu-satunya yang ingin aku nikahi. Hanya kamu. Kalau dia menikahi Jiang Yao Yao, dia bisa bertahan hidup. Kenapa? Aku akan merasa sangat sakit. Pengantin pria. Pengantin pria. Aku. Aku tidak setuju. Jangan ribut, kalau mau ayah selamat, harus menikahi Jiang Yao Yao hari ini. Kami tidak ribut, Jiang Yao Yao penipu, mencuri Xiao Sigua dan berpura-pura jadi putri keluarga Jiang. Satu-satunya yang menyelamatkan ayahku adalah kamu. Yang pantas menikahi ayahku hanyalah ibu. Jiang Li. Lihat sendiri jika tidak percaya. Jing Yuan. Setelah jam 12 malam, kamu akan mati. Jika kamu mati, Jiang Li juga mati. Cepat, 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 lanjutkan. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Kecuali si jahat itu. Jika kamu menikah dengan siapapun, kamu akan mati karena ketidakcocokan. Dan aku bisa mewarisi hartamu dengan sah. Bersama adikmu. Li Jingyuan. Kamu mau ganti pengantin nggak? Jiang Li. Pernikahan keluarga Jiang dan Li. Berani coba-coba, awas. Kamu tahu hari ini pernikahan keluarga Jiang, jadi kamu benar-benar putri keluarga Jiang? Maksudmu apa? Aku sebenarnya putri keluarga Jiang. Aku, Jiang Li, adalah putri kandung keluarga Jiang. Ayah, dia cuma sampah dari level bawah masyarakat. Gagal menggoda Jing Yuan. Sekarang mengaku gadis keluarga Jiang. Suami, wajah gadis ini mirip kamu. Atau, Jangan tertipu olehnya. Dia bisa melakukan apapun untuk berpura-pura jadi orang lain. Lihat luka di tubuh saya. Dia kirim orang memukuli saya 2 hari lalu. Ayah, ibu, aku. Jangan panggil aku ayah. Punya satu anak, Yao Yao. 2 hari lalu kamu membuatnya jadi begini. Aku belum mencari perhitungan denganmu, tapi kamu datang. Dia kena pukul. Dia pantas menerimanya, sebelumnya dia ingin mencelakanku. Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Baiklah, kalau begitu, aku akan balas dendam dengan cara yang sama. Aku akan mengembalikan luka di tubuh putriku kepada kalian, 100 kali lipat. Presiden Jiang. Kamu tegas dalam bisnis, cermat. Tapi dalam hubungan keluarga, bodoh, bahkan tidak bisa melihat mana anak perempuanmu. Kamu tidak bisa membedakannya. Aku benar-benar meremehkanmu, ya. Saya belum tahu kamu beri sugesti apa ke Li Jingyuan sampai dia bela kamu. Kamu terus bilang Jiang Yao Yao adalah putri kandungmu. Kalau boleh saya tanya, ini apa? kamu adalah putri kandungku. Tidak, Ma. Jangan tertipu.
Kemarin dia bawa laporan palsu dan ambil anakku. Hari ini dia ulang trik yang sama dan mau ambil orang tua kandungku. Gebukan. Omong kosong. Siapa ayahnya Xiao Si gua? Selama ini, semua masalah yang kamu buat, perlu aku ingatkan lagi? Jiang. Kamu tidak mengenal Jiang Li. Sejak kecil di panti, dia suka mencuri barangku. Dia punya ayah yang suka berjudi dan melakukan kekerasan. Dia iri karena aku punya latar belakang keluarga bagus. Bertahun-tahun, dia ingin ambil segalanya dariku. Lucu, Jiang Yao Yao. 7 hari lalu, kamu bahkan bilang di depan Li Jingyuan bahwa kamu tidak mengenalku. Jadi, ingat cerita panti asuhan? Cukup. Anak yang dibesarkan oleh narapidana. Ari inigak pentabu aribu di sini. Jangan bawa sialmu ke acara anak perempuanku. Pergi. Dengar enggak, ayahku nyuruh kamu pergi. Kenapa aku merasa dia suruh kamu pergi? Maksudmu apa? Maksudku, bukannya kamu selalu anggap anak narapidana itu rendah dan kotor? Hari ini aku akan tunjukkan ke semua orang siapa sebenarnya putri narapidana. Jangan seperti kemarin. Tak perlu serumit itu. Jiang Yaya. Jiang Yao Yao, aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Tapi demi jadi putri konglomerat, kamu suruh aku bawa pulang orang sial ini. Kamu tahu nggak? Saat itu aku kalah judi terus, sampai nggak ada uang lagi. Siapa kamu? Enggak kenal. Kamu mau apa? Oh ya. Kamu tidak kenal aku akan membuatmu kenal. Saat aku susah, aku hanya minta uang untuk hidup, tapi kamu malah mengirimku ke penjara. Hari ini aku akan menghajarmu. Oh ya. Aku salah sakit, aku tidak berani lagi. Jangan pukul aku. Berhenti. Kamu mendengar semuanya, memanggil narapidana sebagai ayah. Yao Yao. Bukan anak perempuan kandungku. Kamu adalah anak kandungku. Bukan begitu, ayah. Aku selalu menganggapmu ayah kandungku. Kamu bilang sejak menemukanku, rumah kita lebih beruntung. Aku bintang keberuntungan keluarga. Baik, bangun. Telah merawat Yao Yao selama 15 tahun, meskipun tanpa hubungan darah. Dia dit atiku sama seperti anak kandung. Bawa dia pergi dari sini. Aku pukul anakku sendiri. Siapa berani ikut campur? Lepaskan. Ari ini kamu bua masalah apa? Sejak kecil kamu sial terus. Siapapun dengan kamu itu kena sial. Ibumu meninggalkanmu di panti asuhan. Keluarga Jiang kami sudah hancur karena kamu. Maksudmu, kalian yang meninggalkanku di panti asuhan? Tidak. Bukan begitu. Saat itu ibu tidak punya pilihan, tetapi ketika karirnya berkembang ia langsung membawamu kembali. Waktu itu salah mengambil orang. Sudahlah. Cukup. Inilah takdir, hanya Yao Yao kita yang membawa keberuntungan bagi keluarga Jiang. Kamu dibesarkan oleh penjudi, tulangmu pasti bau. Aku, Jangai. Tidak akan mengaku kamu anak perempuanku. Tidak akan mengaku sebagai orang seperti jadi anak perempuan. Kamu tidak pernah memberikan kasih sayang seorang ayah padaku. Hari ini aku datang. Tanya satu hal padamu. Apakah tanggal lahir Jiang Yao Yao itu benar milikku? Tanggal lahir murniin itu memang anak kandungku. Baik. Dengan jawaban kalian, sudah cukup. Jingyuan, mereka tidak menginginkanku. Mau menerimaku? Aku mau. Kamu pembawa sial ini. Kamu sudah mengganggu Yao Yao dan sekarang dengan tidak tahu malu merebut suaminya. Pak Jiang, yang mau saya nikahi adalah putri dengan tanggal lahir yang cocok. Bukan yang palsu ini, Jiang Lilah wanita yang ingin saya nikahi. Camus. Ayah, Li Jingyuan adalah milikku. Jiang Li, kamu punya kemampuan. Seiya menira. Bagaimana kalau begini? Kamu berikan Jingyuan pada Yao Yao. Saya anggap kamu anak angkat saya dan perusahaan Jiang. Saya memberi pekerjaan dengan gaji bulanan 5.000. Menanggung kamu seumur hidup? Kau beri aku keberuntungan ini. Aku tidak bisa menikmati. Jangan tidak tahu diri. Kamu tidak sungguh-sungguh percaya bahwa keberuntungan keluarga Jiangmu adalah dari Jiang Yao Yao? Itu dari aku.
Guru yang menyelamatkan aku. Memberi aku mutiara keberuntungan, kalian meminjam keberuntunganku, keluarga Jiangmu bisa jadi sukses seperti sekarang. Coba tebak, kalau tidak ada aku, perusahaanmu yang kecil itu bisa beroperasi dengan gaji 5.000? Camus. Maksudmu apa? Antara kamu dan aku. Takdir yang tipis, lebih baik hari ini kita akhiri semua di sini. Satu penghormatan ini. Terima kasih sudah melahirkan aku. Satu penghormatan ini. Hubungan kita berakhir dari sini. Anakku, jangan berlutut lagi, ayahmu sudah. Anakku, jangan berlutut lagi, kumohon padamu. Salam terakhir ini. Hubungan kita berakhir. Tidak ada hubungan lagi. Anak durhaka. Kamu anak durhaka, tanpa keluarga Jiang. Bagaimana kamu akan bertahan? Aku sarankan. Khawatirkan dirimu sendiri. Bos Jiang, ada kabar buruk. Tiba-tiba ada angin topan kelas 10 di laut, barang senilai 3 miliar dolar di kapal pesiar internasional, kita tenggelam semua. Tidak mungkin. Hanya kebetulan 300 juta dolar. C'est Yamazim Empumambé Arganti Rugi, un tu Keluarga Kita. Menghasilkan kekayaannya dari minyak. Tuan Jiang sedang tidak sehat. Perang di Timur Tengah menghancurkan ladang minyak bernilai miliaran dolar. Apa? Berakhir. Sekarang semua mitra membatalkan pesanan mereka. Kami harus membayar puluhan miliar sebab grup Jiang sudah tamat sepenuhnya. Perusahaan saya. Perusahaan saya. Sayang. Anak Perempuan. Ayah, aku mohon, perusahaan ini adalah karya hidup, kerja keras seumur hidup. Tidak bisa hilang begitu saja. Maaf ya. Paman Jiang, Camus Pangi la Cuapa. kamu salah orang. Aku bukan anakmu, kamu harus cari. Pergi cari perlindungan dari Jiang Yao Yao. Co Perempuan Jalan. Ini semua salahmu. Aku menyesal membesarkanmu. Orang sepertimu seharusnya dipukuli sampai mati bersama orang-orang yang suka kekerasan dalam rumah tangga itu. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Di mana wanita jalang, kirim wanita jalang kembali. Jangan, ayah. Dia akan membunuhku. Tolong jangan. Kalau begitu, lebih baik kamu mati. Li Jingyuan. Biar aku ramal nasib. Oke. Baru menghitung dengan jari. Dan kamu membutuhkan aku. Mau gak? Papa Mama, lagi makan malam ya? Papa Mama, lagi makan malam ya? Melamar tanpa cincin. Langsung cium sembarangan.
Ini cuma barang palsu harga 9.900, mana cocok buat mama tersayang? Cincin berlian 10 karat ini, pakai nama papa buat nyicil, jadi mama pakai gak masalah kok. Ayah, tinggal 1 menit lagi sampai jam 12. Bahkan jika ini adalah saat terakhir dalam hidupku. Ingin memberitahumu tanpa penyesalan. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Menjadi istriku? Aku mau. Hebat. Takdirmu telah berubah. Jiang Li, kamu membuatku seperti ini, aku tak akan membiarkanmu senang. Benda ini dikutuk jahat. Dasar doang, kau bakal mati. Ha. Mommy. Mommy. Jiang Li. Jiang Li. Mommy. Jiang Li. Maaf. Harus kehilangan setengah hidupmu. Tidak apa-apa. Dokter. Tidak berguna. Ini adalah artefak. Mama. Li Jingyuan. Saya di sini. Apa aku tidak pernah mengatakan bahwa aku suka kamu ya? Tidak apa-apa. Sebelumnya. Saat kamu mengambil manik keberuntungan. Aku merasa sial sekali. Aku sangat benci padamu. Tapi kemudian aku menyadari. Bertemu denganmu sudah menjadi hal yang paling membahagiakan bagiku. Li Jingyuan, aku suka padamu. Aku suka padamu. Tidak apa-apa. Pasti akan baik-baik saja. Pasti akan ada cara. Pasti akan ada cara. Manik keberuntungan diingat mengumpulkan energi alam semesta, membantu pemilik menghalangi bencana. Selama mama dapat manik itu, pasti bisa selamat. Kenapa menyakitinya? Aku ingin membuatnya mati lebih mudah. Tanpa manik keberuntungan, dia pasti akan mati lebih menyakitkan. Tidak benar ini. Aku jelas sudah mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Mengapa bola keberuntungan tidak kembali? Hah. Karena kamu adalah bola keberuntungannya. Jika dia jatuh cinta pada bola keberuntungannya, dia akan bersatu denganmu hanya jika kamu mati. Dia mendapatkan kembali bola keberuntungan. Hahaha, Li Jingyuan, saya tidak percaya kamu akan melakukan ini demi wanita rendahan ini. Jangan. Li Jingyuan. Bagaimana dia menipumu? Jangan. Meskipun ada 1 dari 10.000 kesempatan. Selama bisa menyelamatkanmu, saya rela mati. Jangan. Jangan menangis, aku akan merasa sakit. Kau sudah berjanji. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Papa. Li Jingyuan. Li Jingyuan. Jangan. Papa, Papa cepat bangun. Li Jingyuan. Kecil si kumur, cari kertas dan pen. Untuk apa kertas dan pena? Guru bilang orang di neraka pakai iPhone 100. Aku mau buat satu, hubungi guru supaya naik menyelamatkan. Jangan tinggalkan aku, ya? Guru, belum bereinkarnasi, cepat tunjukkan keajaib. Kecil si kumur ingin Bisa gak ya?
Guru. Aduh kecil si kumur, sebentar lagi akan menang. Kenapa panggil aku sekarang? Guru, ayahku meninggal. Aku tidak mau ayah meninggal. Tolong selamatkan ayahku. Li Jingyuan. Li Jingyuan. Ah. Li Jingyuan. Demi kamu, dia sudah lenyap dan sulit kembali ke roda reinkarnasi. Guru. Aku mohon padamu, apakah ada cara? Bisakah dia diselamatkan? Aku mohon padamu. Ini adalah permata harapan. Di dunia, hanya ada satu permata ini. Pendoa harus menyemprotkannya dengan darah segar setiap hari. Jika suatu hari kamu melihat cahaya emas, harapanmu akan terwujud. Tetapi berpikir baik, ini mungkin memerlukan waktu 1 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup menunggu satu harapan. Tak peduli berapa lama menunggu. Selama bisa menunggunya. Aku bersedia menunggu. Sudah 1 tahun. Li Jingyuan. Apa aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi? Jiang Li. Lama tak bertemu. Li Jingyuan. Akhirnya kamu kembali. Jangan tinggalkan lagi. Iya. Baik.